Khubayb bin Adi Al-Aus Al-Ansari. Khubayb ini cintanya mati kepada Rasulullah. Kenapa? Dia ini adalah guru ngaji. Khubayb ini guru ngaji di Masjid Nabawi. Dalam perang Badar dia ikut bersama Rasulullah dan berhasil memenggal kepala seorang kafir Quraisy yang bernama Harith. Begitu kepala orang kafir Quraisy ini putus dalam sebuah peperangan Badar, anaknya Harith ini punya dendam. Akhirnya gimana? Diadakanlah sebuah kasus penipuan. Salah seorang kafir Quraisy datang pura-pura jadi sebagai seorang muslim. Ya Rasulullah, banyak di antara kami yang masuk Islam di kota Mekah. Tolong dong kirim guru ngaji supaya bisa mengadakan para kaum kafir Quraisy di Mekah. Rasulullah dengan banyak pendukung akhirnya mengutus 10 orang. Salah satunya itu adalah sahabat Khubayb. Belum sampai ke kota Makkah dari kota Madinah, 10-10-nya semua ditebas kepalanya. Berhasillah sahabat Khubayb ini akhirnya lari. Karena kenapa? Ternyata kesepakatan antara Rasulullah dan kaum kafir Quraisy terputus dan dilanggar oleh orang-orang Quraisy Makkah. Ditawanlah sahabat Khubayb, diikat dengan besi, diseret dengan unta, sampai masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah, disimpan dalam sebuah kamar yang tertutup tanpa sedikit ada celah udara. Kenapa? Ternyata ada usaha balas dendam yang dilakukan oleh anak daripada penentangan Quraisy Harith. Namanya dikurung, Bu. Ya, saya tanya sama ibu, kemarin pas corona dikurung di rumah apa tidak? Pas corona kemarin di rumah aja atau di luar aja? Gimana mau di rumah? Lah, ibu aja kan kagak betah di rumah aja dikurung. Apalagi sahabat Khubayb. Tapi lihat kepada seorang sahabat Nabi yang penuh dengan keimanan. Bahkan dipaksa Abu Sufyan yang saat itu menjadi pemimpin kafir Quraisy. Wahai Khubayb, maukah engkau bergantian dengan Muhammad? Muhammad aku sekap, engkau aku lepaskan. Jadi ada sebuah deal. Wahai Khubayb, engkau aku penjarakan sekarang di dalam rumah. Namun maukah engkau gantian? Tarik Muhammad, jeblosin ke dalam rumah yang sempit ini, engkau akan selamat. Kalla, kata Khubayb, enggak mau saya. Rasulullah tidak boleh dalam keadaan tersiksa. Rasulullah tidak boleh dalam keadaan tercaci dan terancam kehidupannya. Akhirnya Bu, ini Khubayb dikunciin dalam satu kamar yang gelap gulita. Namun ada sebuah pembantu Abu Sufyan yang namanya Umamah perempuan. Tugasnya cuma nganterin minuman. Lantaran kenapa? Khubayb ini dipenjara supaya mati secara perlahan-lahan. Bukan main kaget. Khubayb bin Adi yang begitu sangat rajin dan penghafal Al-Quran, begitu Umamah mengantarkan makanan dan minuman, walaupun jumlahnya sedikit, diintip dalam pintunya itu. Ternyata Khubayb sahabat Nabi itu diletakkan di dalamnya itu ada sebuah ukuran anggur dalam takaran kepala kita itu. Katfan minal ayyabi. Dijumpai di dalam rumah kamar sempit Khubayb itu ada anggur yang diletakkan dalam sebuah piring. Padahal di kota Makkah itu tidak pernah ada kebun anggur. Padahal di kota Makkah itu belum tumbuh, bahkan anggur yang sejenis itu tidak pernah ada. Namun si Umamah ini kaget. Wahai Khubayb, aku belum pernah ngasih engkau minuman dan makanan, namun aku lihat ada anggur di sini yang belum pernah ada di kota Makkah.
Akhirnya dijawab sama Khubayb, innahu rizqun razaqanillahu, sesungguhnya anggur yang kau lihat ini adalah kiriman dari Allah melalui malaikatnya. Ibu mau nggak dapetin anggur? Mau nggak dapetin anggur? Kunci kamar, tutup, matiin lampu. Insya Allah yang datang adalah bukan anggur. Karena ini sahabat Nabi, cintanya bukan main sama baginda Rasulullah, sehingga Rasulullah tidak boleh terluka sedikit pun. Perhatiannya kepada Rasulullah begitu sangat besar. Bu, ibu, Rasulullah itu kapan saja dia berjalan, Rasulullah kapan saja dia berwudu. Tahu nggak yang namanya ingus? Tahu nggak namanya ingus? Pernah nggak megang ingus? Pernah nggak ingus itu dikuel-kuel? Masya Allah, pernah semua. Dalam sebuah hadis sesungguhnya, ini yang riwayatin orang-orang Yahudi. Orang Yahudi Makkah. Aku bingung, tak seorang pun. Aku datang ke berbagai macam raja di Romawi, aku datang ke berbagai macam kaisar di Persia, tidak pernah aku lihat seorang pemimpin yang dikerubutin oleh pengikutnya. Siapa gerangan? Muhammad. Aku bingung sama Muhammad dan pengikutnya. Kenapa? Kapan saja dia lewat, sampai ingusnya Nabi itu diperebutin sama sahabat-sahabatnya. Bu, ibu, pernah nggak ingusnya itu dipegang terus dibagi ke orang? Pernah nggak? Atau ingus orang lain, misalnya ibu pegang terus ibu bejek-bejek dielesin ke muka? Karena ingus ibu nggak ada berkahnya. Rasulullah bukan hanya ingus yang diperebutkan oleh sahabat-sahabatnya, air wudhunya aja pada berantem untuk bisa diambil bekas wudhunya baginda Rasulullah SAW. Karena siapapun yang mendapatkan air wudhu bekas Rasulullah, hidupnya penuh keberkahan, hidupnya penuh kebaikan, layaknya seperti doa yang didoakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhirnya Khubayb ini, Bu, Khubayb ya, kisah singkat kita, akhirnya sama Abu Sufyan dan anaknya ini Harith dipenggal, disalib hidup-hidup di daerah kota Makkah yang saat ini menjadi tempat miqatnya dekat Tan'im ya. Khubayb ini sahabat Nabi akhirnya dipenggal, disalib dalam sebuah kayu yang berbentuk salib hidup-hidup. Kemudian di setiap jengkal dari badannya itu dilempari oleh panah-panah beracun. Turunlah akhirnya malaikat Jibril. Kenapa? Khubayb berkata, ya Allah, andaikan hidupku ini berakhir, tolong sampaikan salamku kepada Rasulullah SAW. Sungguh aku telah melihat apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Jibril hanya langsung kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Khubayb ini telah menitipkan salam kepada engkau. Saat ini dia sudah sakaratul maut, disiksa oleh orang kafir Quraisy. Rasulullah hanya mengangkat, man anzala Khubayban falahul jannah. Wahai sahabat-sahabat aku, siapa yang berhasil menurunkan Khubayb dari salibnya, dia akan masuk surga. Angkat tanganlah Abdullah bin Zubair, angkat tanganlah sahabat Miqdad. Saya ya Rasulullah, saya akan menurunkan jasadnya dari salib itu. Datanglah Abdullah bin Zubair bersama Miqdad. Itu sahabat Khubayb yang sudah wafat dalam keadaan tersalib, dicopot sama Abdullah bin Zubair. Begitu dicopot, jatuh jasadnya. Orang lagi disalib, tangannya dipaku, kedua tangannya digotong, dicopot itu pakunya, digotong oleh Zubair bin Awwam. Begitu ketahuan sama orang kafir Quraisy, jasad
diambil oleh Zubair bin Awam, ketahuan itu jasad jatuh, Bu. Jasadnya Khubayb jatuh ke tanah. Lantaran karena kenapa? Dibawa sangat cepat oleh Zubair bin Awam. Namun di saat jasad itu jatuh, itu tanah kota Makkah Al-Mukarramah itu terbelah. Masuk jasadnya layaknya seperti lumpur yang berisikan pasir. Ditelan jasadnya ke dalam bawah tanah. Akhirnya jasadnya tidak bisa terlihat karena diselamatkan oleh